Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal. Beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Nah, ini kita tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, di dalam diri kita tentang keberadaan Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Apa bukti keberadaannya? Ya, dengan adanya makhluk-makhluk yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Ini semua adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang mana segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara yang sama dengan Allah. Ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Kemudian yang kedua apa? Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat juga, kemudian surga, neraka. Pokoknya semua makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga apa? Ar-Razzaq atau Ar-Razik, yang memberi rizki. Bahwa tidak ada makhluk yang hidup melainkan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan, yang kecil, yang besar, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Nah, ini iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya adalah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa rukun dalam la ilaha illallah? Ada 2. Ya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah, di dalam kalimat ini ya, ada rukunnya, rukun tauhid. Ada 2. Yang pertama apa? An-nafyu, yang kedua al-isbatu. An-nafyu yaitu meniadakan. Jadi la ilaha, kita meniadakan segala sesembahan ya. Semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan kita tiadakan, tidak ada. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah api. Nah, itu kita katakan tidak ada sesembahan-sesembahan seperti itu. Itu tidak benar. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan illallah, ya, itu isbat. Jadi yang kita tetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam la ilaha illallah ada syarat-syaratnya, ada berapa? Ada 7. Apa? Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wasidqu wal ikhlasu wa al mahabbatu. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi 7 syarat ini, maka la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat dan berfaedah untuknya. Jadi kalau kita berikrar la ilaha illallah, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, maka harus terpenuhi 7 syarat ini. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Jadi akidah kita, tauhid kita harus didasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua apa? Al-yaqinu, yaitu keyakinan. Tidak boleh ada keraguan. Kita betul-betul yakin dengan tauhid kita. Kemudian yang ketiga, al-qabulu, kita menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menerima segala konsekuensinya ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian al-inqiyadu, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sidqu, yaitu jujur. Nah, ini untuk membedakan dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah ya. Mereka hidupnya berkamuflase, menampakkan diri sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, tapi mereka dusta, tidak jujur. Maka nomor berapa tadi? 5. Maka asidku, kejujuran ini ya, harus ada, menjadi syarat la ilaha illallah. Jadi tidak boleh dusta ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau ketika kita berkeyakinan dengan akidah tauhid ini. Kemudian yang keenam adalah apa? Al-ikhlasu, yaitu ikhlas. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari kalimat la ilaha illallah ini kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan wanita, tidak mengharapkan ini dan itu. Jadi murni kita la ilaha illallah berakidah tauhid karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir al-mahabbatu, yaitu cinta. Jadi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidan Allah berarti harus cinta kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencintai sesuatu, maka cintanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai orang-orang soleh, kemudian mencintai para nabi, ya, para sahabat dan yang lainnya, maka cinta kita harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan nafsu belaka. Maka kita orang yang berakidah tauhid ini harus menjadi dasarnya, ya, cinta ini. Jadi cinta itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat apa? Beriman kepada asma wa sifat, yaitu menetapkan bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, yang itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mentakwilnya, kemudian mentahrifnya, tanpa merubah-rubahnya, ya, mengkafiyatkannya, memvisualkannya seperti apa, tidak perlu. Pokoknya kita tetapkan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang paling mengenal Allah? Yang paling mengenal Allah siapa? Ya diri Allah sendiri. Kemudian yang kedua Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengenal Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga melalui Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini terkait iman kepada Allah.